Ya nanti dalam repliknya itu sebenarnya jawaban tadi sudah jelas ya, tidak ada surat penetapan tersangka ya. Kan DPO-nya itu dia jawab ternyata dari 2016. Nah, kalau DPO itu harus tersangka dulu, ternyata tidak ada penetapan tersangka. Nah, kemudian tidak ada penetapan tersangka ya, DPO dulu ya 2016. Nah, kemudian terbukti juga tadi ya semacam diakui bahwa penyitaan unit sepeda motor 2016 itu tidak ada surat izin penetapan dari pengadilan, tidak ada. Nah, kemudian oh lagi lab. Apa lagi lab? Oke, Bang, mungkin Bang terkait hasil persiapan. Ya, yang pertama bahwa perlu kami tanggapin dari jawaban pihak termohon terhadap permohonan kami. Yang pertama kami lihat begini, bahwa jawaban termohon ini adalah jawaban untuk pra peradilan. Tapi kok rasa-rasanya rasa pokok perkara. Itu poin kami yang pertama. Selanjutnya lagi, bahwa di dalam jawaban pihak termohon menegaskan bahwa DPO itu telah dibuat pada tahun 2016. Ironisnya 2016 mereka sudah membuat, kemudian di 2016 juga mereka sudah datang ke rumah pemohon, dalam hal ini Peggy Setiawan, mengambil foto. Tapi yang kita tangkap bahwa di dalam daftar pencarian orang sama sekali tidak pernah dicantumkan foto. Kemudian jawaban lagi pihak termohon menegaskan di situ bahwa telah dicocokkan fotonya oleh ahli Inafis itu pada saat tahun 2024. Pertanyaan kami sederhana sekali, kenapa di 2016 tidak dilaksanakan itu? Kemudian bukti yang kami selama ini duga ternyata sesuai dengan prediksi kami. Artinya apa? Alat bukti yang diajukan oleh termohon, yang pertama adalah saksi, yang kedua adalah ahli, yang ketiga adalah bukti surat. Kalau saksi itu ada 64 yang ternyata diperiksa di BAP, tapi ternyata yang menguntungkan si pihak termohon hanya 13 orang. Itu nanti kami akan sikapi. Kemudian lagi selanjutnya yang menyangkut keterangan ahli. Kalau menurut hemat saya bahwa ahli yang diajukan oleh termohon, makanya saya katakan harusnya dihadirkan di persidangan. Jangan masuk kepada pokok perkara. Ini di dalam jawaban mereka kan semuanya BAP. Kalau semuanya BAP, ini kita masuk pokok perkara, makanya saya katakan pra peradilan rasa pokok perkara. Kemudian bukti surat lagi. Bukti surat ironis sekali tidak ada yang berkaitan sama Peggy Setiawan. Contoh bukti surat visum atas kematian Vina Eki, ya kan? Kemudian bukti surat yang lainnya juga nggak ada yang betul-betul berkaitan sama hubungannya dengan Peggy Setiawan. Bagaimana ini? Makanya kami sangat optimis. Walaupun pernyataan dari jawaban pihak termohon, kami sangat optimis bahwa perkara kami masih hakul yakin ini akan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Bandung. Kira-kira berarti sama sekali tidak menjawab pertanyaan gugatan kemarin. Kalau kami anggap bahwa itu menjawab, pihak pemohon ini menjawab dari gugatan kami, namun sayangnya bahwa contoh alat bukti itu adalah visum, Vina dan Eki. Ya kan, kemudian lagi beberapa lagi itu surat seperti surat rapor, ijazah. Ini hubungan hukumnya kaitannya di mana? Yang kita butuhkan adalah bahwa Peggy Setiawan adalah peron, itu yang harusnya mereka konstruksikan. Ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya BAP itu harus ada. Jadi ketika Peggy Setiawan menolak keterangan saksi itu dihadirkan, ayo dipertemukan, kemudian ayo diperiksa. Tapi faktanya ini tidak ada. Bagaimana kita mau mengukur kebenaran saksi itu? Ya kan? Selanjutnya lagi, di dalam pelaku-pelakunya ini semua itu banyak berlatar belakang Sudirman. Cuma tamatan SD.
Peggy Setiawan cuma tamatan SMP, kemudian dibawa, ditarik pemeriksaan psikologis lah, diuji lah bagaimana. Mereka ini ditanya oleh pihak kepolisian saja mereka sudah gemetaran. Jadi jangan samakan seperti kami, gitu loh. Bang. Makanya saya bilang ini masuk betul-betul ditetapkan tersangka. Rujukannya adalah keterangan ahli. Menurut saya itu sangat keliru dan kami akan jawab. Kira-kira seperti itu. Mengenai bukti-bukti error in persona yang mengenai ada face comparison itu yang 99% betul. Sekarang begini. Terus ada tato, bukti tato gimana? Oke begini. Kalau yang pencocokan foto, loh ini kan foto yang diambil di 2016. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Duscapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya, gitu loh. Pasti cocok lah. Jadi kalau mau dikait-kaitkan, makanya saya bilang yang dimajukan dalam bukti surat tidak ada kaitannya sama Peggy Setiawan. Mas, saya sama tambahin ya. sekali tidak ada Mengenai kaitannya. tato, Bang. Mengenai tato. Kenapa? Tato, tentang tato. Kalau tato itu kan sudah lama dihapus juga. Jadi itu sudah lama terhapus, kemudian tetap aja dimasukkan, gitu loh. Dan Jadi, itu nggak ada kaitannya, nggak ada kaitan. Jadi Mas, gini, saya tambahin ya. Iya. Saya tambahin. Di dalam persidangan tadi, saya berani mengatakan termohon itu ngelantur. Yang dijawab sama mereka sama pertanyaan kami berbeda. Seharusnya mereka menjawab kepada kami menangkap karena ini loh alasannya, alat buktinya ini. Itu seharusnya kami menahan dasarnya ini, tetapi mereka ngelantur. Ngelanturnya mereka menceritakan masalah BAP. Ini BAP yang diceritakan buat apa? Bahkan mereka mengatakan tadi, mereka mengatakan kalau mereka hasil dari psikologi, mereka jadikan alat bukti. Hasil psikologi ini dikatakan kalau si Peggy Setiawan ini dikasih tahu fotonya si Tina berubah wajah. Loh kok karena itu dijadikan jadi alat bukti. Ini sangat lucu. Lucu loh, tapi kami masih tetap optimis, kami termohon akan dikabulkan. Jadi akan mudah menjauh di refleks nanti ya, Bang? Akan mudah. Termohon akan dikabulkan. Oke, jadi gini, saya jawab secara keseluruhan ya. Jadi pada intinya penyidik Polda Jawa Barat selaku termohon dalam menjawab permohonan pra peradilan kami, ya. Pertama, ya, mereka mendasarkan pada putusan pengadilan di mana 8 terpidana itu sudah terbukti sudah menjalani, kemudian ada 3 DPO, ya. Kita kupas Peggy alias Perong. Di dalam jawabannya, ya, tidak ada bukti, alat bukti yang dengan pendekatan metode saintifik, ya, crime investigation itu tidak ada. Hanya dari keterangan saksi. Nah, saya bacakan nih. Ini yang kita tunggu-tunggu. Alat bukti apa yang dimiliki Polda Jawa Barat sehingga menetapkan tersangka? Saya bacakan ini. Keterangan saksi cuma Sudirman bin Suratno, Supriyanto, Jaya Lesliwon, Aep, Rudi Pelor, Singgi Galang, Dede Riswanto, Saksmita, Abdul Pasren, ya, dan seterusnya. Kita bahas Sudirman. Sudirman, ya, dalam jawabannya itu menyatakan bahwa Peggy alias Perong datang ke SMP 11 Perjuangan ikut minum ciu dengan menggunakan motor smash. Tetapi kemudian di keterangan berikutnya yang dituangkan, Sudirman masih mengingat-ingat ciri-ciri Peggy Perong itu Peggy Setiawan. Masih mengingat-ingat ciri Peggy Setiawan. Artinya kalau memang dia itu berdua sebagai pelaku, ngapain diingat-ingat? Kan gitu, ciri-cirinya begini, ini begini. Itu artinya, ya, memang secara psikologis kelihatan sekali tidak ada di lokasi, tidak ada di TKP. Karena kalau berada di lokasi Sudirman cukup. Betul Pak, ini orangnya. Itu dalam keterangannya masih menjelaskan ciri-ciri. Yang ada tatonya, yang ada badannya begini. Iya temen SD, seingat saya. Ada kalimat seingat saya. Ya, Sudirman ini. Nah, itu diantaranya. Kemudian kedua Aep, ya, alat buktinya. Nah, alat bukti Aep ini, ya, keterangan Aep ini, ya, seperti yang kita sudah dengar sama-sama, ya, hanya melihat dari jarak, ya, 100 meter, ya, di sini 50 meter, ya hanya melihat dilempari saja. Setelah itu sama Dede Kurniawan balik kan karena ketakutan. Sehingga pada saat itu Aep tidak mungkin bisa mengidentifikasi orangnya. Lalu setelah ditangkap baru ada metode cocokologi. Setelah ditunjukkan fotonya si Peggy Setiawan, baru oh iya ini menggunakan motor Suzuki Smash dan seterusnya. Nah, hanya itu ya. Nah, yang lainnya semua keterangan saksi. Yang terungkap adalah pertama, ya, pada tahun 2016
menyita kendaraan sepeda motor merek Suzuki Smash punya Peggy Setiawan, tidak ada penetapan atau izin dari ketua pengadilan. Itu sudah terbukti tadi ya dengan jawabannya. Kedua, dalam KUHP ya, dan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 untuk dapat menetapkan tersangka ya, selain memiliki 2 alat bukti itu harus diperiksa dulu sebagai saksi. Nah tadi secara tidak langsung jawabannya tidak mampu mendalilkan bahwa Peggy Setiawan diperiksa sebagai saksi terlebih dahulu, hanya sebagai tersangka. Atau langsung dulu ya, ya. dulu belum ada. Kenapa? Belum penyelidikan. Iya, artinya kalau ini kan berdasarkan putusan pengadilan. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu minimalnya diperiksa dulu sebagai saksi sebelum tetapkan tersangka. Dan ternyata DPO itu yang kita dengar sama-sama ditetapkan Polda Jawa Barat 2014, tadi jawabannya ternyata DPO sudah ditetapkan pada tanggal 15 September tahun 2016. Sementara dalam aturannya untuk menetapkan DPO itu ya, itu harus sudah tersangka dulu. Jadi belum tetapkan tersangka sudah ditetapkan DPO. Nah sehingga ini DPO-nya saja melanggar. Kalau DPO-nya melanggar, berarti Peggy Setiawan kalau dirujuk bahwa Peggy Setiawan dianggap DPO karena DPO-nya melanggar, DPO ini batal demi hukum. Sehingga penyelidikan harus dilakukan sejak awal penyelidikan dan penyidikan. Nah kesimpulannya, apakah alat bukti ya itu sah atau tidak? Nah nanti ya ini hanya keterangan saksi. Tapi yang paling penting syarat formilnya adalah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi ya dan KUHP pasal 184, selain ada 2 alat bukti, si Peggy Setiawan itu harus diperiksa dulu sebagai saksi. Ini jelas sudah diakui jawabannya, tidak ada pemeriksaan sebagai saksi, malah diakui langsung pemeriksaan tersangka. Ini telak. Maka kami berkesimpulan permohonan kami insya Allah dikabulkan. Kecuali hakimnya masuk angin, ada tekanan dari atas dan seterusnya ya, itu urusan Mas, yang di atas. saya tambahin dikit ya. Di sini termohon dalam hal ini Polda penyidik, dia tidak konsekuen. Dulu pernah mengatakan kalau si Dani sama si Andi adalah fiktif, tetapi tadi diangkat. Itu satu. Diulas lagi. Diulas, diangkat. Saya pertanyakan juga. Pada tanggal 21 klien kami dijadikan tersangka. Mereka mengatakan tanggal 21 gelar perkara. Sementara Perkap Kapolri sebelum gelar perkara seharusnya kalau bukan tertangkap tangan harus dipanggil sebagai saksi. Karena DPO yang dikatakan mereka pada tahun 2016 itu bukanlah Peggy Setiawan, itu adalah Peggy Peron. Itu loh. Ini menjadi aneh, tapi kami tetap optimis. Insya Allah memang kebenaran berpihak kepada kami. Dan terakhir, alamat pun berbeda ya. Setelah ini kan agenda replik, apa yang kesiapan dari tim majelis setelah mendengar jawaban dari sebab kami lihat jawaban dari mereka itu ngelantur. Saya bilang mengatakan mengelantur. Apa yang kami tanya, mereka menceritakan masalah BAP. Ini bukan masalah BAP, gitu loh. Nggak nyambung. Berarti intinya dalam replik nanti akan membantah seluruh jawaban dari Polda. Jelas. Yang penting kami gini, yang penting hakim benar-benar independen dan tidak takut sama intimidasi. Insya Allah. Silakan mau menyangkut Termasuk alamat ya, alamat juga itu berbeda. DPO. Berbeda alamatnya. Alamat dari Peggy Setiawan dengan yang ada DPO. dalam jawaban itu berbeda ya. Di DPO juga itu berbeda. Ya. Jadi gini ya, kami ini optimis kecuali tadi ya. Kecuali hakim ada tekanan atau ada pesanan, ya kami nggak tahu. Tapi kalau dilihat dari jawaban, yang paling penting, yang paling formal itu adalah pemeriksaan Peggy Setiawan sebagai saksi sebelum ditetapkan tersangka. Itu tidak dilakukan, padahal itu putusan MK ya nomor 21 tahun 2014 tanggal 15 September 2015. Itu yang paling penting. Masuk KUHP apa MK, aturan MK? Yang MK. Ini kan terjadi pada saat Pak Budi Gunawan ditetapkan tersangka, kemudian digugat Prapit, ya. Nah kemudian diajukan putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusinya itu, ya, memutuskan bahwa penetapan tersangka selain harus ada 2 alat bukti dan calon tersangkanya itu harus diperiksa dulu. Ya, dalam bahasa KUHP tidak ada calon tersangka tapi saksi masih sebelum tersangka. Ini tadi dalam jawabannya itu terang tidak ada pemeriksaan Peggy Setiawan sebagai saksi sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Oleh karenanya penetapan sebagai tersangka ini cacat hukum. Udah. Tapi pemeriksaan sebagai tersangka diakui ya sama Polda. Iya, kalau tersangka kami juga dapat salinan BAP-nya. Jadi sesuai memang.